Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel. Di channel yang ngebahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim penumpang. Nah, di video kali ini teman-teman, saya mau ngebahas nih tentang dampak ya daripada kenaikan tarif ojek online ya. Ini menurut pengamat ya. Nanti saya mau nanya juga nih ke teman-teman, kira-kira apakah seperti itu gitu yang dirasakan atau tidak, kayak gitu ya. Nah, sebelumnya saya di sini akan buka aplikasi Tax Driver-nya teman-teman. Nah, ini dia aplikasi Tax Driver atau Maxim Driver-nya. Bisa kita lihat ya, untuk saat ini tarifnya itu sudah naik ya teman-teman. Tapi kalau tarif food and shop itu nggak naik. Oh iya, buat teman-teman nih yang mau melakukan top up saldo Maxim Driver ya, saya mau merekomendasikan teman-teman buat top up lewat Putra Reload ya. Ini dia aplikasinya. Nah, jadi aplikasi ini bisa teman-teman download nanti di Play Store atau di link ya deskripsi yang saya bagikan. Di aplikasi Putra Reload ini teman-teman bisa top up saldo Maxim Driver ya, itu di bawah 50.000, dan di sini juga biaya adminnya itu nggak terlalu mahal ya, jadi lebih murah lah menurut saya, dan kayaknya pas banget gitu kalau misalnya teman-teman menggunakan aplikasi ini. Untuk ininya juga nggak susah, untuk registrasinya dan juga top up saldonya juga nggak susah. Nah, ini nih, ini kita bisa top up saldo Maxim Driver mulai dari 5.000 ya sampai 300.000 rupiah. Nah, itu sebagai ini aja ya, tambahan ya dari saya. Kita balik lagi ke sini teman-teman. Oke ya, kita ke ada orderan bike di sini. Kalau orderan bike itu minimal ya. Minimal itu 8,9 ribu. Ini saya coba nyocol orderan ya. Siapa tahu masuk kayak gitu. Nah, tentang kenaikan tarif ojek online ini, menurut pengamat itu bisa merugikan driver. Nah, kok bisa ya? Dan juga merugikan pengguna atau customer, kok bisa? Nah, di sini nih teman-teman penjelasannya ya. Ini dia. Ini menurut pengamat ya, kenaikan tarif ojol rugikan driver hingga konsumen. Nah, nanti teman-teman silakan tambahkan ya di link komentar, apakah ngerasa rugi gitu ya atau enggak kayak gitu. Kita geser. Nah, ini dia. Ini akibat protes terkait rencana kenaikan tarif ojek online ya, terus mengemuka sepekan terakhir. Ini emang berita ini sebelum ojol naik ya. Sekarang kan sudah naik nih. Ya nanti lebih enak gitu kita ngerasainnya. Kita ngerasa dirugiin nggak sih sebenarnya dari kenaikan tarif ojol ini ya selaku driver. Kenaikan tarif ojol ini meski terkesan menguntungkan pengemudi ojol tuh, katanya terkesan, namun sejatinya memiliki dampak ke berbagai hal lain. Analisis kebijakan transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Fakta ya namanya, Ajas Tigor Nainggolan mengatakan keputusan Kementerian Perhubungan terkait kenaikan tarif ojol sebetulnya tidak menguntungkan pengemudi karena kenaikan tarif yang begitu besar. Oke. Kan dilihat dari kenaikan per kilo itu naiknya 1.000 ya. Kalau begini akan terjadi penurunan permintaan dari masyarakat, tidak menguntungkan ojek online, ujarnya dalam keterangannya. Tigor pun meminta peraturan Kemenhub tentang kenaikan tarif ojol tersebut ditinjau ulang. Sejumlah pihak juga meminta kenaikan tidak melebihi inflasi sehingga tidak memberatkan konsumen, apalagi daya beli konsumen sebelum pulih sepenuhnya. Ekonom Indef Nailul Huda menilai rencana kenaikan tarif ojol terkesan tidak melihat dari berbagai sisi, terutama dari aspek konsumen. Disampaikan Nailul, bentuk industri dari transportasi online termasuk ojek online adalah multi-site market, di mana ada banyak jenis konsumen yang dilayani oleh sebuah platform ya. Bukan hanya sisi mitra driver, namun juga dari sisi konsumen. Oke. Nah, jadi ini kan panjang nih ya. Intinya dari kenaikan tarif ojol ini menurut pengamat gitu ya, itu bisa merugikan driver menurut dia itu kalau memang jadi bisa meninggalkan. Jadi konsumen yang biasanya pakai ojol ya, itu bisa
tidak menggunakan ojol dan mereka memilih kendaraan pribadi. Nah, kalau misalkan mereka seperti itu, maka terjadi penurunan permintaan ya. Artinya order yang mungkin nanti biasanya nih kita dapatnya itu dapat 20 itu kalau dapat 10 lah, dapat 10 itu enteng gitu ya. Pas ketika sudah naik jadi susah kayak gitu. Nah, itu analisis daripada pengamat ya, teman-teman. Terus kalau dari sisi konsumen, kan kita tahu nih di Indonesia ya, atau bukan di Indonesia aja sih, di dunia itu kan lagi terkena dampak COVID ya, virus corona gitu kan. Jadi masih agak kondisi perekonomian masih agak susah, ditambah ini tarif ojolnya naik kayak gitu. Nah, jadi mereka ya kesulitan kayak gitu kan. Nah, tinggal di sini teman-teman dari sisi driver ya, kita sendiri, menurut kamu kira-kira gimana? Apakah kamu ngerasa setelah naik ini justru dirugikan atau seperti apa? Karena tidak dapat dipungkiri ya, dengan naiknya harga BBM ya apa namanya menyebabkan bahan-bahan yang lain juga ikut naik kayak gitu. Jadinya ya mau nggak mau tarif itu juga naik. Cuman kan tadi maksud dari pengamat tadi, naiknya jangan terlalu mahal. Ya menurut saya kalau di Maxim sendiri sih sedang sih ya, nggak terlalu apa namanya mahal-mahal banget gitu, masih bisa terjangkau lah. Ini juga orderannya masih banyak-banyak aja kalau menurut saya. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa di-share ya dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.